Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Hey, sekarang Om Hige balik lagi di sini untuk mengomentari Kamen Rider Revice yang sudah terlewat cukup jauh di channel Eikyo Media ini. Momen demi momen yang terjadi di 3 episode terakhir Revice memang sangat membuat Om Hige tertidur. Ini sudah bukan tentang roller coaster dalam suatu series lagi. Memang gitu, sudah kayak apa ya? Naik biang lala. Memang tidak dipungkiri lagi juga fakta uniknya memang tetap ada dalam series Revice ini. Namun ketertarikan dalam menonton ini sekarang agak menurun. Begitulah, kayak agak-agak ngantuk gitu ya. Rekap episode 33, 34, dan juga 35 Kamen Rider Revice. Om Hige tidak melihat dan tidak merasakan aura merinding sama sekali dengan alur cerita Revice ini. Bagaimana Daiji yang dengan sepenuh hati menantang Akaishi yang sudah hidup ribuan tahun lamanya berkontrak dengan Gifu sama pada awal kemajuan peradaban manusia masih ada pada zaman dahulu. Ini tuh fakta-fakta kayak gini kalau dikemas dengan bagus dan buat merinding juga bisa gitu. Tapi entah kenapa pembawaannya di Revice ini kok kayak FTV ataupun sinetron di Indonesia. Kehadiran sosok Vel juga yang wujud fisiknya agak aneh menjadi bahan lawakan internal di sini gitu. Saya belum bisa terang-terangan gitu bilang bahwa Revice ini hilang nyawanya gitu. Tapi mereka secara jenius memberikan obat bius pada fansnya sendiri hingga membuat ngantuk ataupun tidur. Rovkov yang bisa berbicara lebih banyak di sini merupakan dikasih THR lebaran buat seiyunya Itomiku karena berbicara panjang juga di sini. Dan melempemnya keinginan dari Aguilera sama di sini, di mana pertarungan Sakura versus Aguilera itu menyimpan beberapa simpulan yang sebetulnya bisa-bisa saja dibuat sesentimental mungkin, malah jadi hilang arti di sini. Kok bisa? Ya, jadi screen time mereka malah menghambur-hamburkan momen. Ini mah udah kayak anak jaksel pada umumnya aja gitu. Aguilera bukan kehilangan momen utama dalam hidupnya, tapi ketidakmengenalan dirinya sendiri yang selama ini dikurung dalam organisasi Deadman tentang dunia luaran. Singkatnya, Aguilera cuma butuh healing ataupun refreshing. Kan wajar dong Om, senang-senang diajak naik wahana gitu ya, happy-happy wajar. Iya memang gitu, apalagi contoh kasus kayak Aguilera ini. Ya wajar. Cuma di sini kita nggak dapat feel-nya sama sekali dalam kalau misalnya contoh kasusnya terjadi di real life gitu. Aguilera yang terlalu senang sampai kehilangan suasananya bahwa dia sedang kecewa atas yang terjadi di episode Revice sebelumnya. Vibes ketika mereka berjalan-jalan terasa amat sangat garing di sini. Memang itu fan service gitu bagi para fans Aguilera maupun fansnya Sakura. Tapi tetap kalau boleh jujur, kesannya nggak dapet. Agak awkward gimana gitu, nggak natural gitu. Ya memang pasti awkward sih ketika kejadian tersebut menimpa seseorang di dunia nyata. Cuma ini kurang natural gitu. Nggak ada pride ataupun gengsi yang keluar dari Aguilera. Tidak berjalan natural. Tandain ya. Di episode Taman Bermain ini memang kita lihat banyak orang ataupun rakyat sipil di belakangnya. Namun tetap kerasa sepi banget dunia Revice ini. Saat momen penting Revice muncul, tiba-tiba semuanya nggak ada. Rakyat sipil nggak tahu pada kemana. Ngerti nggak? Di saat pembuktian bahwa umat manusia sedang terancam katanya. Nah, keberadaan manusianya tidak terlihat seperti sedang terancam, tidak ditampilkan dalam screen time. Itu hal yang sangat Om Hige sayangkan. Hal aneh lain adalah ketika Revice ini bertarung dengan Vel, di mana porsi default form terus saja digunakan secara lama gitu. Ngapain? Udah tahu nggak berguna melawan musuh sekelas Vel, tetap aja. Di lain sisi, keteguhan Daiji melawan Hideo Akaishi sangat-sangat ngotot. Terlebih ia lebih melindungi, kayak ingin melindungi gitu ya dari Akemi-san maksudnya. Karena berhubungan dengan hormatnya mungkin Daiji kepada Hiromi juga. Daiji yang sudah tahu bahwa Akaishi memiliki kekuatan di atas rata-rata sudah sangat kuat sekali. Bukan lagi setipe manusia. Tetap saja gitu Daiji ini gigih melawan Hideo dengan mode manusia biasa. Selalu saja gitu di saat keriuhan pertarungan antara Revice ataupun Kamen Rider melawan monster, tempat tersebut selalu ada atau seringnya ini sepi banget gitu. Gimana ya? Bukannya pada lari gitu kalau ada gitu, tapi scene manusia-manusia pada larinya juga jarang. Bahkan emang selalu nggak ada gitu. Padahal ini tuh penting gitu untuk membangun kesan bahwa dunia dan hidup manusia di sini sedang terancam. Ini memang mengkampanyekan hidup sudah terancam katanya tanpa digambarkan bahwa manusianya sedang terancam. Ini mah kayak yang takut cuma internal weekend sama keluarga Igarashi doang gitu, sisanya nggak ada gitu.
Ya gitu, aneh pokoknya. Lanjut lagi di menit 15:15. Sakura dan Aguilera sudah saling tersenyum dan ketawa ketiwi bareng. Seakan-akan memang bestie gitu yang berhubungan baik sejak lama. Padahal seharusnya nggak kayak gitu bro. Gambarin aja gitu saling makan biasa. Tapi masih kayak mereka berdua agak diem-dieman. Cuma ngobrolin hal yang penting. Ataupun jawabannya juga singkat-singkat. Ini mah kayak gitulah. Kayak tahu sih si Sakura ini kan mintanya memang gitu ingin Aguilera agar bersenang-senang. Tapi tolonglah, terlihat bestie banget dengan semudah itu gitu. Cuma kelewat kayak beberapa menit screen time doang juga itu adalah hal yang aneh. Memang bagus gitu, kita tuh nggak menaruh ekspektasi yang berlebihan terkait jalannya cerita Revice ini. Tapi kalau di bawah ngantuk ini ya kan ketiduran jadinya kan. Ya gitu, semuanya juga ngerti bahwa Aguilera membutuhkan kasih sayang. Tapi berubah jadi seimut dan sekawaii yang sangat friendly ini dengan sangat-sangat cepat. Orang juga jadi bingung dan kurang natural menikmati ceritanya. Memang benar di episode awal pun Aguilera sering bertindak lucu, tapi kelihatan itu nggak dibuat-buat loh, beda gitu. Kayak sebagai personanya aja, seorang Ratu Deadman. Dengan persona yang agak lucu dan kelakuannya juga lucu, yang terjadi baru-baru ini mah kayak nggak kayak gitu ya. Memang Aguilera menganggap ini adalah final battle di mana kemungkinan dia musnah akan sangat besar. Tapi ini semua bisa didirect sesentimental ataupun bahkan sangat dramatis. Di mana Sakura mungkin lebih ke menjelaskan arti hidup secara ya berarti gitu. Atau rasa terima kasih Aguilera juga bisa disampaikan mungkin atas kehidupan yang semu meski akhirnya dia ada rasa bangga dengan lebih wise gitu ataupun bijak gitu. Bukan ketawa-ketawa kayak gini. Kalau selepas ini mah ya bebas gitu. Kalian ngerti gak sih kalau menurut Om Hige sih kayak gitu ya? Nggak tahu kalau menurut kalian ya. Dan nggak tahu ya, acting mereka di episode ini agak geli. Padahal gini ya, di menit 20:20, acting Sakura bagus di situ pas dia bilang udah membulatkan tekadnya untuk Aguilera agar hidup sebagai Hana gitu. Hidup sebagai manusia biasa. Meskipun kemungkinan Aguilera membencinya itu sangat banyak. Itu simpulan yang cukup bagus. Sayang banget sebelumnya agak kurang. Jujur ya, ending episode 33 itu sudah bagus. Oke lah. Cuma build up sebelumnya ceritanya jelek. Apalagi setup-nya gitu. Apalagi menit 22:16 ya. Di mana Aguilera di sana dan juga Sakura terlihat sedang mandi bareng. Itu saat mereka berendam dan bermain-mainan bebek gitu. The best pokoknya itu ya. The best banget gitu. No comment dari Om Hige. Pokoknya gara-gara scene yang itu, episode ini nilainya jadi 100 gitu, no debat ya. Lupakan kekesalan Om Hige tadi di awal ya. Lupakan. Oke, sekarang next episode ke-34. Episode ini diawali dengan ditunjukkannya eksistensi Gifusama di hadapan Akemi. Dan bangkainya Hideo yang sangat dekat dengan wajah Akemi di detik ke-47 sangat, ya gitulah ya, tua bangka memang. Dan lanjut lagi seperti yang tertera di thumbnail kita bilang bahwa di 3 episode ini Iki makin terlihat ngantuk screen time-nya. Alias kesannya jadi ketutup. Di 3 episode ini Daiji lagi menggebu-gebunya. Daiji malah terlihat sebagai rider utama dalam series Revice ini. Kalau alasannya biar Iki terlihat tenang dan memimpin secara kalem, ini sih nggak kelihatan sama sekali. Terkesan ketutup aja keberadaan dari si Iki. Rizky alias Iki ini jadi kayak second rider gitu. Dimintai bantuan oleh Daiji, bilangnya sabar. Lihat keadaan lah dan lain-lain lah. Dibilang harus ngotot, gak ada sama sekali terlihat kepo si Iki ini. Dan ingin tahu apa sebetulnya sih yang terjadi sebetulnya di luaran sana itu Iki gak kayak yang mau tahu gitu. Beda aja gitu. Dan memang kekacauan di kota sama sekali tidak ada. Entah ini kota mati ataupun apa, Om Hige gak tahu. Keberadaan dan interaksi manusia terlihat tidak ada dan pasif. Ya pasif sih, ya syukur ya, ini mah nggak ada gitu. Kalaupun ada, seperti contoh kayak di taman bermain ataupun di mall, itu tetap aja terlihat damai-damai aja, nggak ada urgensi ataupun kekacauan pokoknya. Dan tidak ada kayak serangan deadman membahayakan masyarakat apapun, nggak ada. Sulit untuk berkata bahwa vibes Revice ini sangat dibutuhkan ya hero-heronya untuk menyelamatkan dunia, sulit. Ketakutannya hanya sampai di internalnya aja. Entah mengapa vibes-nya jauh berbeda dengan yang terjadi ataupun digambarkan dalam Dawn Brothers, di mana keterlibatan masyarakat sipil sangat sering terjadi dalam Dawn Brothers ini. Nah, Om Hige di episode ini nggak protes sih perkara kedekatan Sakura dan Hana alias si Aguilera di menit 3:45. Nah, di sini wajar aja mereka imut-imutan kayak seorang sahabat karena konteksnya sudah satu tim dan saling bestie di sini. Tapi episode sebelumnya kayak belum harus seperti itu. Nah, di episode 34 ini adalah sajian yang bagus.
Lanjut lagi di menit 5+4 di saat Akaishi memberikan pengumuman penting mengenai Phoenix yang disiarkan secara langsung dalam Videotron. Terlihat warga nggak ada yang sama sekali antusias ataupun diperlihatkan antusias. Katanya penting, paling tidak sorotlah 10 orang warga sipil sebagai cameo buat jadi tampilan doang, kayak seenggaknya ada warga yang antusias gitu loh. Itu lingkungan pelataran mall kayak sepi banget, kayak kota mati, lingkungan yang mati gitu. Aduh, memang dunia Revice ini kok apa ya, aduh, nggak ada kerasa bahayanya gitu. Padahal inti dari bahasan Akaishi ini adalah mengenai sebuah pilihan yang jika tidak dituruti maka bahaya yang akan mengancam kedamaian manusia akan datang gitu di kemudian hari. Masa nggak ada ataupun nggak diliatin respon warga sih? Aneh banget ini sumpah. Daiji ya lanjut lagi memang terkesan terburu-buru di sini, namun nggak salah juga. Malah Iki yang santai dan membosankan terlihat seperti second rider si Iki ini. Yang membuat geli juga ketika Vice yang agak mikir dan kehasut tentang omongannya Veil yang berkata bahwa hiduplah layaknya seorang iblis. Dan seketika Vice menjadi semangat kembali hanya dengan Iki berkata bahwa Vice ini adalah Vice gitu. Vice jadilah jati diri Vice sendiri gitu. Gimana ya? Kurang gitu. Apa ya, membuat benar-benar tersenyum hambar gitu bagi yang nonton gitu. Udah tahu Veil ini mempannya kayak lumayan pakai Thunder Gale ya ketika diserang ya si Veil ini ya. Segala remix Vice Time-nya dikeluarin semua gitu. Karena mungkin ya memang perintah marketing sales mainan toy ataupun Bandai sih ya. Itu nggak apa-apa juga sih. Cuma aneh aja gitu, kayak ganggu lah. Balik lagi Daiji mungkin terlalu terburu-buru di sini, tapi menurunkan tensi buru-burunya Daiji juga useless kalau Iki terlalu santai cenderung gak peduli. Peran Iki di sini sangat minor. Di menit 13:22 kita akhirnya tahu bahwa Hikaru memang yang dipersiapkan untuk menjadi user Kamen Rider Over Demons. Meski urgensinya belum ketemu ataupun belum bold untuk dia menjadi rider. Namun seperti digiring juga bahwa kesetiaan Hikaru kepada Sakura adalah tugasnya sebagai bodyguard dari Sakura. Terlepas dari bolehlah ada sedikit romance gitu ya. Nampaknya memang sulit tapi itu boleh juga. Lanjut lagi menit 13:44 Hana percaya dengan Sakura. Hana alias Aguilera sama ini yang secepat itu berubah haluan menjadi lawan dari Gifu sama. Ya sebetulnya gak apa-apa gitu, cuma agak aneh aja gitu sekaligus berubah tanpa kayak ekspresi atau kayak nggak menerima dulu gitu, apa ya. Ngerti lah pokoknya kayak gitu ya. Yang asalnya cuma ngomong Gifu sama gitu. Entahlah terlalu bergerak tidak natural gitu. Secepat itu. Lanjut lagi strategi jebakan di menit 14:21. Juga merupakan saat dimana Akaishi lah yang malah menjebak dan memutarbalikkan fakta keadaan di sana. Pakai gift Demons-nya Akemi aja Iki, Sakura dan lain-lain langsung balik ke mode human gitu. Apalagi lawan Akaishi. Dari sini lead semua dipegang sama primary rider kita yakni Kamen Rider Holy Life. Iki mah diem aja di belakang gitu. Adanya keserang juga Iki mah kurang inisiatif lah. Semua lalu dipermainkan Akaishi gitu, Gift Demons dan Veil. Semua berjalan hambar gitu. Meski memang beberapa fakta di sini digambarkan cukup menarik sih. Seperti Akaishi adalah pemegang manusia terpilih pada awal peradaban muncul dan dia sudah hidup beribu-ribu tahun lamanya. Begitulah. Semua berkata umat manusia dan semua berkata lagi manusia ini nggak bisa. Alias masa depannya itu nggak ada katanya. Tapi dunianya sepi banget kayak PPKM level keempat gitu coy. Kalau kalian ada yang bilang bla 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 kan Jepang mungkin kopi dan lain, kagak coy. Don Brothers aja kalian lihat ya, rame gitu ya, lingkungan di sana vibes-nya bagus gitu ya. Lanjut lagi ya, karena apa yang mau dibahas lagi di episode 34, udah cukup segitu ya. Omega mau lanjut episode ke-35, oke? Nah, episode ini masih diawali keributan di mana Iki, Daiji, Sakura, dan lain-lain melihat langsung eksistensi dari Gifu sama. Akemi yang tidak ada pilihan sebagai Gift Demons ya, mau nggak mau menyerang Daiji. Bahkan Sakura dan Iki semuanya tumbeng. Veil yang masih mempunyai timer terbatas karena energinya yang juga terbatas, langsung habis gitu di sana. Langsung berubah menjadi goib lagi. Semua terlihat ringkas dan cukup biasa-biasa aja. Sangat menggelikan di sana, semua berkata bagaimana cara mengalahkan Akaishi dengan lumayan putus asa. Malah Daiji saja yang terlihat semangat gitu walau penuh darah di lehernya. Memang hebat nih Daiji si rider utama kita. Daiji lah yang malah penuh hasrat tidak menyerah sambil emosional. Karakter yang diperankan gitu oleh Wataru Hyuga ini semakin bagus saja aktingnya. Di menit 4:54 Iki yang terkesan bingung dan sedikit pasrah terlihat ragu-ragu melakukan usaha kalaupun ternyata lawannya Gifu. Aduh payah sekali mental rider ini gitu. Kok terlihat seperti second rider di 3 episode terakhir.
Maksudnya gini ya, memang benar gitu, di saat semua panik, kita itu harus tenang gitu dan berpikir dengan kepala dingin. Memang Iki di sana terlihat bijak dan kalem, tapi dia kayak yang tidak memiliki keinginan untuk mensupport ataupun kayak mencari cara untuk apapun gitu, enggak. Auranya benar-benar terlihat pasif gitu. Mari kita skip di menit 7:17 di mana Hikaru sedang berlatih sendiri karena dia mempersiapkan kemungkinan dia berubah menjadi seorang Kamen Rider. Dan nantinya memang dialah yang menjadi Overdemons. Latihannya gitu, kayak kurang mencerminkan kalau siap jadi rider gitu. Apa Om Hige ingetnya persiapan bangetnya Tendo Souji ya dulu pas Kabuto gitu. Pas sebelum menjadi Kabuto itu ada Souji kayak nge-gym lah, apalah gitu. Kayak latihannya diperlihatkan berat gitu. Hikaru mah kayak latihan karate doang gitu. Kayak bukannya memang dia sering latihan di dojo gitu. Kayak ngapain gitu, nggak penting pokoknya. Lanjut lagi wejangan dari George yang juga meminta maaf atas gagalnya beberapa poin dari kejadian kemarin membuat kita melihat sesuatu. Bahwa peran George sudah tergeser lumayan jauh. Dari kesannya yang ilmuwan gila, mempunyai banyak strategi dan ambisius menjadi seorang ilmuwan gila yang hanya jadi pelengkap saja gitu. Berubah jadi pelengkap saja di sini. Kegilaannya tentang Kamen Rider, mania Kamen Rider dan lain-lain hanya jadi support aja. Belum mempunyai role penting di cerita ini. Selain Minor sebagai seorang support tadi, dia itu padahal penting banget sebagai creator gitu, bisa diubah gitu ya. Malah jadi ikutan kelelep. Bukan salah George, tapi salah beberapa karakter lain yang memang juga ikut kelelep di sini. Salah penulis. Di menit 10:40 dengan garang Hideo Kaishi berkata bahwa esok hari evolusi manusia akan terhenti. Padahal kehadiran manusianya sama sekali tidak terlihat terancam dan tidak ada. Please syuting ngadain aja gitu volunteer sebanyak-banyaknya buat reka kejadian beberapa titik aja gitu. Kayak kasih kumpulan manusia yang melihat Videotron atau apalah. Serangan beberapa gifterian gitu di beberapa titik yang banyak manusia. Sampai kayak jumlah manusia ini terlihat ratusan kayak atau puluhan manusia gitu ya, maksudnya dalam satu frame gitu atau apalah. Ini mah bener-bener sepi, nggak ngerti pokoknya ya. Lanjut lagi di menit 12:08 saat Daiji berkata bahwa dia akan mengembalikan Phoenix ke jalan yang benar. Di sana auranya kerasa cukup baik, dimana semangat itulah yang membuat rekan-rekannya jadi ke-up energinya. Ini mah rider utama malah asik ngepel dan nyapu di rumah, nggak guna ya. Lihat aja gitu, berapa orang sih yang akhirnya datang gitu ke pemandian air panasnya Iki? Nggak ada kan? Kayak dikit banget kalau misalnya ada, heran gitu. Cameo buat orang lewat dan masuk ke pemandian Shiawase aja kayaknya pelit banget untuk keluar budget. Ada apa gitu, aneh ya. Lanjut lagi lah pokoknya daripada kesel di bagian situ. Menit 14:12 adalah sebuah siaran langsung yang menginterupsi seluruh kegiatan streaming bahkan layanan umum di Jepang. Kata Daiji di seluruh dunia katanya. Coba kalian lihat view-nya mengambil video drone seluruh kota, terus hingga dermaga, terus lautan semua disorot tanpa kehadiran manusia yang memperlihatkan ataupun memperhatikan, mungkin menonton isi video Kaishi. Tidak ada sedikit pun warga kayak mungkin memperhatikan acara tersebut yang interupsi video tersebut di saat breaking news televisi. Nggak ada. Ngomongnya aja kayak ancaman umat manusia, itu mah kayak pengumuman yang didengarkan cuma sama Weekend, Phoenix, dan orang-orang dalam itu doang. Udah capek pokoknya. Sebetulnya nih, propaganda dari Akaishi ini bisa dibuat sedramatis mungkin, dimana dia menggunakan strategi agar menciutkan mental Daiji di depan semua orang yang nonton, berkedok agar Kamen Rider menyelamatkan situasi yang ia buat sendiri, terus menyerang Akemi dan juga Gifterian. Itu sebetulnya bisa jadi jalan cerita yang sangat-sangat keren. Cuma balik lagi, build up-nya jelek, setnya jelek, supportnya jelek, pergerakannya jelek di sini, jadi amburadul banget. Ditambah acting Pak Akaishi yang sangat menyebalkan untuk kita tonton. Ini adalah adegan sinetron ataupun FTV. Lebay yang dibuat untuk standar FTV gitu. Tapi poin tersebut sih sebetulnya unik ya kalau misalnya kesel tapi di build up cerita yang sangat baik. Tapi ini enggak gitu, sayang banget. 3 episode ini sering membuat Om Hige berpikir, sebetulnya gue ini lagi nonton apa sih gitu. Gak jelas kemana-mananya gitu. Mana buat ngantuk, cringe gitu. Dimana label Revive dan Vice yang katanya sudah dikenal dunia ya, yang kemarin-kemarin diundang di podcast dan lain-lain gitu, ada apa kayak yang apa arc-nya bola itu loh. Iya gitu, kayak kenapa sejauh ini jadi berubah. Sekarang atensi masyarakat masa langsung kelelap gitu, ditambah dengan hadirnya Overdemons. Om Hige ini kayak ngerasa give up lah, kayak apalagi sih ini, poinnya belum jelas, per orang-orangnya malah ditambah-tambahin lagi. Capek banget kenapa nonton 3 episode ini sekarang kayak mengeluarkan tenaga banget untuk nontonnya gitu, capek ya. Sebel banget gitu Om Hige nontonin Akaishi gitu. Igarashi Iki, sisakan Rider lah. Sudah tidak mengurusi hidup orang lain lagi, udah nggak kepo gitu. Itu juga amat sangat sebel sih. Malah si Iki ini malah terus ngepel gitu di pemandian air panas yang sepi gitu. Lanjut lagi di menit 20:08 di saat kapal Phoenix hancur lebur, terlihat warga juga nggak ada yang peduli gitu.
itu pasti suaranya dentumannya keras banget, itu nggak ada yang peduli. Mau komen apa lagi bingung ya. Di saat semua tumbang, Overdemon selalu datang dan membawa semuanya kembali. Di sini yang terbaik di sini adalah Hikaru, pokoknya oke. Sepertinya tugasnya memang seperti itu gitu, sangat berjasa, keren lah. Ini Kamen Rider terbaik di Revice setelah Demons ya, Overdemon-nya Hikaru. Lebih berguna, akan ada efek samping apa gitu nanti ke depannya tentang si driver ini. Meskipun ini nantinya kata George juga bisa dibilang kayak buat mass product. Masumi Karizaki berkata bahwa sudah waktunya Weekend beraksi. Kita akan lihat apakah di masa mendatang ada formula baru dari Weekend. Episode selanjutnya ada Tamaki yang diserap, ada kemungkinan juga jadi rider. Apalah itu, nggak tahu, saya nggak peduli. Ada Aguilera juga yang nangis di sana. Ada Genta yang kagak tahu kemana aja, terus muncul, terus nggak tahu ngapain lagi. Ada apa lagi gitu? Ada saja, pokoknya ada banyak, pokoknya ada-ada aja lah. Oke guys, maaf kalau Om Hige ada salah-salah kata ataupun kayak agak belibet juga gitu, maaf ya. Silahkan ditulis di kolom komentar tentang pendapat kalian. Terima kasih telah menonton, maaf kalau ada salah, kalau misalnya kalian gak setuju ya mohon maaf juga. Maaf baru upload gitu ya. Thank you semua telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.